Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilburn. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Ya, kali ini kita akan menyelami sebuah topik yang mungkin bikin sebagian dari kalian merinding, tapi juga sangat menarik untuk dibahas. Yap, kita akan ngobrolin soal hantu. Pertanyaan pertama yang paling mendasar, apakah kalian percaya dengan keberadaan hantu? Coba deh, tulis jawaban kalian di kolom komentar. Percaya atau tidak percaya? Saya penasaran banget, pengen tahu pandangan kalian. Mau percaya atau tidak, fenomena ini sudah menjadi bagian dari cerita manusia selama ribuan tahun. Di hampir semua kebudayaan di dunia, kisah tentang roh atau arwah yang kembali ke dunia orang hidup itu bukan hal baru. Bahkan, catatan tertulis pertama tentang penampakan hantu bisa kita lacak sampai ke zaman Babilonia kuno. Mereka percaya bahwa roh orang yang sudah meninggal bisa kembali untuk menghantui orang yang masih hidup. Begitu pula di Mesir kuno. Mereka punya ritual yang rumit untuk memastikan arwah bisa tenang di alam baka dan tidak mengganggu dunia manusia. Jadi, dari mana sih asal-usul kepercayaan ini? Ada banyak teori. Salah satu yang paling kuat adalah karena rasa duka dan kehilangan. Ketika seseorang yang kita cintai meninggal, secara psikologis kita sulit untuk melepaskannya. Keinginan untuk bertemu lagi, walau hanya sekejap, bisa memanifestasikan diri dalam bentuk penampakan atau perasaan bahwa mereka masih ada di sekitar kita. Ini adalah mekanisme otak untuk mengatasi kesedihan yang mendalam. Selain itu, otak kita juga punya kecenderungan yang disebut pareidolia. Pernah nggak kalian melihat pola awan yang bentuknya seperti wajah atau melihat bayangan di sudut mata yang sekilas mirip sosok manusia? Nah, itulah pareidolia. Otak kita dirancang untuk mengenali pola, terutama pola wajah manusia, sebagai mekanisme bertahan hidup sejak zaman purba. Kadang, kecenderungan ini bisa salah sambung, membuat kita menginterpretasikan suara aneh atau bayangan sekilas sebagai sesuatu yang supranatural. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang budaya. Di Indonesia, kita kaya sekali dengan cerita hantu. Ada kuntilanak, pocong, genderuwo, dan masih banyak lagi. Setiap daerah punya hantu lokalnya masing-masing dengan cerita asal-usul yang unik. Cerita-cerita ini seringkali bukan hanya untuk menakut-nakuti lo. Mereka punya fungsi sosial. Misalnya, cerita kuntilanak yang sering muncul di dekat pohon besar bisa jadi cara orang tua dulu untuk melarang anak Kenania bermain di tempat berbahaya saat malam hari. Cerita hantu juga sering membawa pesan moral tentang akibat dari perbuatan buruk atau pentingnya menghormati leluhur. Di barat, konsep hantu sedikit berbeda. Mereka lebih sering digambarkan sebagai poltergeist yang menggerakkan benda-benda atau roh penasaran yang terikat pada sebuah lokasi karena urusan yang belum selesai. Coba kalian perhatikan film-film horor Hollywood. Polanya seringkali seperti itu kan? Hantu yang punya unfinished business. Ini menunjukkan bagaimana budaya membentuk cara kita memandang dan menceritakan fenomena supranatural. Lalu, bagaimana dengan sains? Sampai saat ini, belum ada satupun bukti ilmiah yang bisa diverifikasi secara konkret tentang keberadaan hantu. Para ilmuwan dan peneliti paranormal sudah mencoba berbagai cara. Mulai dari menggunakan alat pengukur medan elektromagnetik EMF meter, Perekam suara EVP Electronic Voice Phenomena, hingga kamera termal. hasilnya seringkali ambigu. Suara aneh yang terekam bisa jadi hanya interferensi radio. Perubahan suhu yang drastis bisa disebabkan oleh aliran udara, dan lonjakan medan elektromagnetik bisa berasal dari kabel listrik tua di dalam dinding. Para skeptis berpendapat bahwa semua bukti yang ada bisa dijelaskan dengan fenomena alam, psikologi, atau bahkan kesalahan interpretasi alat. Misalnya, ada fenomena yang disebut
infrasound. yaitu suara dengan frekuensi sangat rendah, di bawah 20 Hz yang tidak bisa didengar oleh telinga manusia. Namun, getarannya bisa dirasakan oleh tubuh kita dan bisa menyebabkan perasaan gelisah, merinding, cemas, bahkan halusinasi visual seperti melihat bayangan di sudut mata. Kebetulan, banyak lokasi yang dianggap angker memiliki sumber infrasound. Entah itu dari angin yang bertiup melalui celah bangunan tua atau getaran dari mesin di dekatnya. Meskipun sains belum bisa membuktikannya, jutaan orang di seluruh dunia mengaku pernah mengalami langsung kejadian aneh. Mereka merasakan kehadiran sesuatu, mendengar suara tanpa sumber, atau bahkan melihat penampakan dengan mata kepala sendiri. Pengalaman personal seperti ini sangat kuat dan tidak bisa begitu saja diabaikan. Apakah mereka semua hanya berhalusinasi atau salah interpretasi? Mungkin sebagian iya, tapi apakah semuanya? Ini yang membuat misteri hantu tetap hidup. Mungkin saja hantu adalah istilah yang kita gunakan untuk menjelaskan sesuatu yang belum kita pahami. Mungkin ada dimensi lain yang bersinggungan dengan dimensi kita. Mungkin energi kesadaran manusia memang bisa tersisa setelah kematian fisik. Atau mungkin semua ini hanyalah produk dari imajinasi kolektif kita yang begitu kuat, diwariskan dari generasi ke generasi. Satu hal yang pasti, cerita hantu mengajarkan kita banyak hal tentang sejarah, tentang psikologi manusia, tentang cara kita berinteraksi dengan rasa takut dan kehilangan. Mereka menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya dan seni, mulai dari sastra, film, hingga tradisi lisan. Jadi, setelah kita membahas dari sisi sejarah, psikologi, budaya, dan sains, apa kesimpulan kalian? Apakah hantu itu nyata atau hanya permainan pikiran dan sugesti? Tidak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Rasa takut itu wajar, tapi jangan sampai membuat kita bertindak tidak rasional. Kepercayaan pada hal gaib juga bisa menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berbuat baik dan hidup dengan benar, agar kelak kita bisa pergi dengan tenang tanpa meninggalkan urusan yang belum selesai. Apapun pandangan kalian, misteri tentang apa yang terjadi setelah kehidupan akan selalu menjadi pertanyaan terbesar bagi umat manusia. Terima kasih banyak sudah menyimak obrolan kita sampai akhir. Saya harap video ini bisa memberikan kalian wawasan baru dan memicu rasa penasaran kalian lebih dalam lagi. Jangan lupa untuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Saya senang sekali membaca dan berdiskusi dengan kalian semua. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan ragu untuk tekan tombol like. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan yang terpenting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.